Roh-Mu yang hidup penuhiku. Shalom saudara yang terkasih, saya dengan percaya semuanya kita memenuhi sukacita yang melimpah dimanapun kita berada, di tempat-tempat ibadah saudara, bahkan di rumah-rumah saudara. Pasti saya yakin dan percaya kuasa Roh Kudus akan turun dan bekerja. Amin. Percaya berkatakan amin. Baiklah saudaraku, pada pagi hari ini kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Meskipun kita tidak bertamu pada saat hari ini, tapi saya percaya Roh Kudus akan turun di tempat-tempat di mana saudara tinggal. Mari saudara, sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita satukan hati kita bersama. Bapa kembali kami mengucap syukur Tuhan di hadapan-Mu atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami tahu Tuhan, Engkau yang sangat baik, Engkau yang sungguh baik Bapa. Pada saat hari ini Tuhan, kami masih dapat beribadah Bapa. Meskipun Tuhan kami tidak bertemu secara tatap muka Bapa, tapi kami percaya Roh Kudus Allah turun dan hadir. Roh Kudus Allah memenuhi setiap hati-hati hamba Tuhan. Dimanapun hamba pada saat hari ini, di rumah-rumah ibadah saudara Tuhan, pada saat hari ini Tuhan Yesus kami baik. Oh shalom, semoga Tuhan kami akan masuk dalam hadirat-Mu. Bapa kami undang Roh Kudus hadir dan bertata pada saat hari ini. Pada hari ini Tuhan, kami ingin bersyukur, kami ingin menyembah Nama-Mu. Shalom, you
Oh
kita. Kita siapkan pikiran kita, saudaraku. Mari kita satukan hati kita. Kita masuk jalan doa kita pada saat hari ini. Kita masuk dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kemurahan-Mu Bapa.
Mari semua umat Tuhan, kita angkat ucapan syukur kita pada hari ini. Kita bawa segenap hati kita kepada Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita, sebab bahwasanya kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami datang Tuhan, bawa hati kami datang bersyukur di hadapan-Mu. Oh, haleluya. Syaralabataka yaralaba yaralabase, syaralabaku. Kami bawa segenap hati kami, ya Abah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Syaralabataka oh, Engkau baik. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur kalau kami ada, sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Engkau Allah yang merencanakan segala yang baik dalam hidup kami. Kami bersyukur buat pagi hari ini, ya Tuhan. Kami yang berada di rumah-rumah tinggal kami, dimanapun kami berada pagi hari ini, ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau sedang menjamah setiap kami, melawat setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa dan kebenaran firman-Mu, biar apa yang menguduskan hamba-Mu, menguduskan firman-Mu, yang mengurapi hamba-Mu, ya Tuhan, sehingga setiap firman yang kami dengar, ya Tuhan, itu akan menguatkan kehidupan kami. Firman-Mu akan membebaskan, firman-Mu akan memerdekakan kami, ya Tuhan, sehingga di dalam setiap kehidupan kami berjalan sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Ya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini saudara, saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema yang sudah diberikan, yaitu hati yang bersyukur. Ya, di dalam Mazmur 86 ayat yang ke-12. Mazmur 86 ayat yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Nah, saudara tahu penulis dari kitab Mazmur ini adalah Daud. Daud merupakan orang yang mengasihi Tuhan. Daud merupakan pemuji
dan penyembah Tuhan yang begitu luar biasanya. Ya, Daud adalah orang yang mengerti hatinya Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri katakan, aku telah menemukan Daud bin Isai, orang yang berkenan di hatiku. Nah, saudara, kalau kita lihat dari tulisan Daud ini, dari ayat yang sudah kita baca ini, saudara, saya temukan bahwa ucapan syukur merupakan gaya hidupnya Daud. Jadi ucapan syukur merupakan gaya hidupnya Daud. Hati yang bersyukur merupakan gaya hidupnya Daud. Mengapa, saudara, saya katakan demikian? Karena kalau kita perhatikan, saudara, ya, pada saat Daud menaikkan syukur kepada Tuhan, Daud dalam keadaan yang tidak baik. Daud dalam keadaan yang tidak baik, saudara. Karena kalau kita perhatikan di ayat selanjutnya, di situ dijelaskan bahwa Daud berada dalam keadaan di mana musuh-musuhnya ingin menyerangnya. Daud berada di dalam situasi di mana musuh-musuhnya ingin membunuhnya, di mana musuh-musuhnya sangat membenci Daud. Saudara bisa bayangkan situasi yang dialami Daud pada waktu itu. Ya, orang-orang di sekelilingnya ingin membunuh dia, orang-orang di sekelilingnya ingin menyerangnya, membencinya. Ya, kalau kita berada di situasi seperti itu, mungkin kita nggak sanggup. Mungkin kita udah bilang, di mana Tuhan? Bukankah aku biji matanya Tuhan? Tetapi kenapa aku seperti ini? Tetapi Daud tidak. Ketika Daud berada dalam satu situasi yang tidak baik, Daud menaikkan ucapan syukur dengan segenap hati. Itu tadi saya katakan, saudara, ucapan syukur merupakan gaya hidupnya Daud. Nah, pagi hari ini, saudara, kita mau belajar mengapa kita juga harus memiliki hati yang bersyukur. Mengapa kita sebagai orang percaya harus memiliki hati yang bersyukur? Tentu ini merupakan satu yang penting yang Tuhan mau kita mengerti. Ya, di sini ada 3 poin yang akan saya sampaikan. Ya, yang pertama, mengapa kita harus memiliki hati yang bersyukur? Di situ saya tulis, karena hati yang bersyukur merupakan kehendak Tuhan. Jadi poin yang pertama, karena hati yang bersyukur merupakan kehendak Tuhan. Mari kita lihat ayatnya. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, ya, dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, kalau kita pelajari itu lebih dalam, ya, kita lihat secara tensis, yaitu present imperatif. Artinya sesuatu dilakukan terus-menerus. Ya, jadi bunyinya kalau kita terjemahkan yaitu mengucap syukurlah terus-menerus dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, jadi mengucap syukur itu merupakan kehendak Allah. Mengapa, saudara? Kita disuruh bersyukur terus-menerus. Bukankah lebih enak kalau bersyukur saat kita diberkati? Tetapi Tuhan mau kita bersyukur terus-menerus. Nanti saya munculkan ayatnya, saudara. Mengapa kok Tuhan mau kita sebagai orang percaya bersyukur terus-menerus? Mari kita lihat di dalam Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberi janji. Perhatikan, saudara. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga.
Ya, ini merupakan janji Tuhan. Jadi saudara, janji Tuhan bukan hanya berbicara berkat. Janji Tuhan bukan hanya berbicara yang enak-enak. Tetapi ini merupakan janji Tuhan harus dialami oleh setiap orang percaya. Saudara, ketika Tuhan berjanji, kita sepakat pasti Tuhan genapi. Nah, ini merupakan salah satu janji Tuhan, bahwa satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ya, ungkapan satu kali lagi menuju kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia terjadi supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Artinya apa, saudara? Artinya segala situasi dalam segala hal yang ada di muka bumi ini semua akan digoncang. Bumi digoncang, ya, kehidupan ekonomi digoncang, semua aspek hidup kita digoncang, ya, keluarga digoncang, bahkan gereja-gereja digoncang, saudara. Semua akan mengalami goncangan. Ya. Jadi ayat selanjutnya, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi saudaraku, ya, ketika kita disuruh terus-menerus mengucap syukur, kenapa? Karena ada satu janji Tuhan yang harus digenapi, yaitu goncangan. Ketika goncangan itu melanda orang percaya, kita sudah siap. Karena apa? Kita sudah dikasih tahu, ya, mengucap syukur merupakan kehendak Allah. Ketika goncangan terjadi dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam pelayanan kita, kita sudah siap. Kenapa? Karena kita sudah diajar, ya, mengucap syukur merupakan kehendak Allah. Amin. Ya, jadi jangan takut ketika goncangan terjadi, karena ketika kita mengerti apa yang menjadi keinginannya Tuhan, kita nggak perlu takut, saudara. Oleh sebab itu kita harus bersyukur terus menerus. Amin. Ya, kasih tahu kiri kananmu, bersyukur terus menerus. Haleluya. Poin yang kedua, ya, poin yang kedua di sini saya tulis, karena hati yang bersyukur akan mendatangkan mujizat. Mengapa kita harus memiliki hati yang bersyukur? Karena hati yang bersyukur akan mendatangkan mujizat. Ya, kita lihat ayatnya di dalam Yohanes 6 ayat 11, di mana di situ Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, ayat yang ke-11, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Nah, saudara, saya mau bawa kita masuk dalam situasi yang dialami oleh murid-murid pada waktu itu. Bagaimana, ya, kita lihat 5.000 orang laki-laki berbondong-bondong mengikuti Tuhan karena ingin mendengarkan pengajarannya. Ketika hari sudah mulai malam, saudara, ya, murid-murid sudah mulai bingung. Mereka mendatangi Yesus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, suruhlah orang-orang ini pergi, suruhlah orang-orang ini pulang. Ya, karena kita nggak sanggup kasih mereka makan. Suruhlah mereka pergi. Tetapi Tuhan bilang, enggak, kamu harus kasih mereka makan. Wah, bingung, kebingungan murid-murid. Yesus tanya, berapa uang yang ada? 200 dinar. Enggak cukup untuk kasih makan mereka. Tetapi seorang murid yang lain datang kepada Yesus. Kami cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Saudara, bayangkan bagaimana 5 roti dan 2 ikan untuk kasih makan 12 murid aja tidak cukup. Apalagi mau kasih makan 5.000 orang laki-laki yang dicatat dalam Alkitab. Wanita dan anak-anak nggak dicatat, saudara. Saudara bisa bayangkan, lebih dari 5.000 orang yang mengikuti Yesus.
Murid-murid menghadapi satu situasi yang begitu luar biasanya membingungkan mereka. Tetapi perhatikan, Tuhan izinkan situasi itu ada, situasi itu terjadi dalam kehidupan murid-murid, supaya Tuhan ingin mengajar mereka bagaimana mereka bisa bersyukur. Tuhan ingin mendemonstrasikan bahwa ucapan syukur itu akan mendatangkan mujizat. Amin. Ucapan syukur itu akan mendatangkan mujizat. Nah, di ayat yang ke-11, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Saudara tahu, ketika murid-murid membagi-bagikannya, disuruh duduk, berkelompok-kelompok. Yesus mengucap syukur dan semua orang yang ada pada waktu itu, mereka makan sampai kenyang. Mereka bukan makan, udah cicip-cicip aja karena nggak cukup, takut nggak cukup. Tetapi Alkitab mencatat mereka makan sampai kenyang, bahkan ada sisa 12 bakul. Bukankah itu mujizat yang luar biasa yang terjadi? Oleh sebab itu saudara, saya katakan, mengapa kita harus memiliki hati yang bersyukur? Karena hati yang bersyukur akan mendatangkan mujizat. Haleluya. Poin yang ketiga saudara, saya tulis, mengapa kita harus memiliki hati yang bersyukur? Karena hati yang bersyukur merupakan sikap bahwa kita mempercayai Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Kita lihat ayatnya saudara. Di dalam Yohanes 11 ayat 41 dan 42. Di situ juga Yesus menyatakan mujizat yang luar biasa saudara. Di mana seorang yang sudah mati dibangkitkan oleh Tuhan. Ayat 41 langsung kita lompati saudara, karena saya percaya kita semua sudah pernah mendengar, membaca kisah ini di mana Lazarus dibangkitkan. Ayat 41, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Lihat saudara, ada ucapan syukur yang keluar dari hati Tuhan Yesus, ditujukan kepada Bapa. Yesus katakan, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Ayat 42, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, di sini saudara, kita temukan ketika Yesus membangkitkan Lazarus, ada mujizat yang terjadi, tujuannya supaya orang-orang percaya bahwa Allah lah yang mengutus Tuhan Yesus. Makanya saya tulis, mengapa kita harus memiliki hati yang bersyukur? Karena hati yang bersyukur, ucapan syukur itu merupakan sikap bahwa kita mempercayai Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Yesus mempercayai Bapa, bahwa Bapa sanggup menyatakan mujizat Lazarus dibangkitkan. Amin. Hari-hari ini saudara, apa yang menjadi kebutuhan kita? Mungkin kita sedang sakit, kita sedang seperti Lazarus mungkin mati, bukan pingsan saudara. Bukan sudah di ICU, enggak, dia sudah mati. Mungkin kita sedang mati secara rohani hari-hari ini. Karena dampak COVID saudara, saya perhatikan banyak orang hari-hari ini saudara sungguh-sungguh beribadah, tetapi banyak juga yang tidak sungguh-sungguh. Mungkin kita mati secara rohani. Tetapi 3 poin ini saudara, kita belajar. Poin yang ketiga tadi saya katakan, karena hati yang bersyukur merupakan sikap bahwa kita mempercayai Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Di tengah krisis, di tengah masa-masa yang sedang kita hadapi bersama, marilah kita mempercayai Tuhan
yang berdaulat atas hidup kita. Kita mempercayai Dia dengan sepenuh hati. Ya, kita datang naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena ucapan syukur, ya, yang pertama merupakan kehendak Tuhan, hati yang bersyukur. Yang kedua akan mendatangkan mujizat. Dan yang ketiga, ketika kita memiliki hati yang bersyukur, itu merupakan sikap bahwa kita mempercayai Tuhan. Amin. Nah, tadi saya katakan di awal bahwa Daud menjadikan ucapan syukur menjadikan gaya hidupnya. Ini yang harus kita tiru daripada Daud, saudara. Ya, ketika kita mengalami segala keadaan, segala situasi, marilah kita datang dengan hati yang bersyukur. Ya, umat-umat Tuhan dimanapun kita berada, kita datang bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan baik, bahwasanya kasih setianya kekal selama-lamanya. Haleluya. Biarlah firman yang kita sudah dengar ini, ya, menerangi setiap hati kita, sehingga hati kita ini bisa memiliki hati yang bersyukur. Amin, saudaraku. Ya, itu saja firman Tuhan yang bisa saya bagikan pagi hari ini. Marilah kita memiliki hati yang bersyukur, karena lewat hati yang bersyukur kita sedang melakukan kehendak Tuhan, mendatangkan mujizat dalam kehidupan kita. Bahkan kita mempercayai Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak baik. Kita percaya Tuhan yang berdaulat dalam hidup kita. Tuhan yang akan mendatangkan pertolongan. Tuhan yang akan mendatangkan mujizat tepat pada waktunya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat firman yang sudah ditaburkan, ya Tuhan. Kami yakin dan percaya firman-Mu itu akan bekerja aktif dalam kehidupan kami. Firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi firman-Mu Tuhan akan bekerja, berhasil dan beruntung sesuai dengan apa yang Kau perintahkan kepadanya. Terima kasih ya Tuhan buat setiap umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga kehidupan kami ya Tuhan menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mengarahkan tangan kami memberkati gembala pembina senior kami, Pastor Insinyur Niko Nyotora Harjo, ya Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu, bahkan Engkau juga memberkati gembala pembina kami ya Tuhan, Pastor Johan Handoyo. Engkau memberkati Tuhan gembala rayon kami, Pastor Irwan Wijaya, gembala suprayon kami ya Tuhan, Pastor Winson Simamora, bahkan gembala di tempat ini Pastor Abraham Masal Sakati. Biarlah Tuhan urapan hikmatnya daripada Tuhan, kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan menjadi bagian hamba-hambaku ini ya Bapak. Berkati keluarga mereka, berkati pelayanan mereka, apa saja yang diperbuat mereka, Tuhan buat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau memberkati Tuhan kota-kota, mulai dari Batu Pahat, Pasir Gudang, Sungai Rengit sampai ke Kangkar ya Tuhan. Bela Tuhan hujan pertobatan terjadi. Bela Tuhan banyak jiwa dituai Tuhan bagi kota-kota ini ya Bapak. Semakin setia umat-umat yang digembalakan. Biarlah Tuhan kasih setia Tuhan mengalir bagi kota-kota ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat ketiga bangsa ya Tuhan, mulai dari Indonesia ya Bapak. Kau memberkati bangsa kami Indonesia. Shalom Indonesia diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan dari pemerintahan yang ada, Engkau berkati ya Tuhan, mulai dari presiden, wakil, bahkan jajaran yang ada ya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan anggota DPR, MPR, bahkan sampai tingkat kelurahan dan desa. Engkau memberkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat bangsa kami Indonesia. Kami perkatakan Indonesia dipulihkan. Kami perkatakan Indonesia dilawat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat bangsa Malaysia, di mana kami ada Tuhan. Kami bersyukur buat bangsa ini ya Tuhan. Biarlah juga Tuhan Engkau memberkati bangsa ini ya Tuhan. Mulai dari Perdana Menteri yang ada ya Bapak, Engkau memberkati jajarannya ya Tuhan. Oh biarlah Tuhan bangsa ini juga Tuhan, oh Engkau angkat ya Tuhan, Engkau pulihkan bangsa ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Gereja-gerejamu yang ada di bangsa ini Engkau pakai di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat umat pilihan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan. Engkau memberkati Israel ya Tuhan, umat kepunyaan-Mu sendiri. Diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau memberkati
setiap umat-umat-Mu yang ada di sana ya Bapa. Engkau memberkati hasil bumi bangsa ini. Engkau memberkati ya Tuhan. Oh, biarlah Tuhan berkat-Mu Engkau nyatakan tercurah berlimpah-limpah bagi bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga Tuhan mau berdoa buat setiap pekerjaan umat-umat-Mu dimanapun mereka bekerja ya Tuhan. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu sempurna ya Tuhan. Engkau yang terus menyertai umat-umat-Mu di tempat-tempat pekerjaan mereka ya Bapa. Bahkan Tuhan kami bersyukur buat setiap rangkaian ibadah dari awal sampai akhir. Bahkan sebentar kami akan mengakhiri pertemuan ibadah. Kami rindu Tuhan menerima berkat daripada Tuhan. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Engkau yang diangkat tinggi, menjadi naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor, sesuai dengan perintah Tuhan bagi orang percaya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa, keluarga saudara, kekasih jiwa saudara, rekan sekerja saudara menjadi murid Tuhan Yesus. Persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus akan memberkati dengan hikmat, akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya dan yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. Oh, I worship you, Jesus, I worship you, turning lives around. You are here, oh, turning lives around. I worship you, I worship you, mending every heart. You are here and you're mending every heart. I worship you, yeah, I worship you, Lord. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yeah, you're the waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yeah, sing it again. You are, yeah, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, it's who you are, Jesus, yeah. The waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is, sing, that is who you are. Oh, that is who you are, and that is who you are. Oh, and that is who you are. That is who you are. My Jesus, that is who you are. That is who you are. Oh, we lift you up. That is who you are. That is who you are. My Jesus, yes it is, yeah, it's who you are, waymaker. Let's sing this together, even when I don't see it. Come on, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Come on. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop
is who you are. You are waymaker, light in the darkness. Oh, his name is above. His name is above depression. His name is above loneliness. Oh, his name is above disease. His name is above cancer. His name is above every other name. Listen to this. That is who you are. That is who you are, Jesus. And